Halo guys, kembali lagi di podcast Sobat Opkes, obrolan kesehatan. Di sini kita kedatangan tamu dari mahasiswa kebidanan Stikes Mutiara Mahakam. Halo guys, aku Devita Girena Prasetya. Kalian bisa panggil aku Vita atau Devita. Di sini kita akan membahas seputaran tentang pendarahan postpartum atau biasa disebut dengan pendarahan masa nifas. Kepada Kakak Devita, apakah kita boleh nih sharing-sharing tentang itu? Boleh dong. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaannya saja ya. Apa sih pendarahan postpartum itu, Kak? Untuk perdarahan postpartum ini pengertiannya adalah yang mana darah yang keluar dari vagina kita itu biasanya terjadi 24 jam setelah masa persalinan atau melahirkan. Nah, ini biasanya keluarnya kita bisa mengetahui itu perdarahan. Kita juga belum bisa mengetahui itu perdarahan atau gimana, karena kita sekarang kan belum ada yang tahu nih cara mengukur perdarahan itu gimana sih. Biasanya perdarahan yang keluar 24 jam setelah persalinan atau melahirkan itu kita sebutnya sebagai perdarahan postpartum awal nih Kak. Ada juga perdarahan yang terjadi 2 minggu setelah 6 minggu setelah pasca persalinan, itu kita sebutnya perdarahan postpartum terlambat. Nah itu. Oke, kita lanjut ya bertanya. Jadi saat masa nifas darah yang keluar seperti apa sih Kak normalnya? Untuk darah-darah yang keluar pada saat masa nifas itu ada beberapa nih Kak. Yang pertama itu namanya, ada istilah dalam kesehatan itu lokea. Nah, lokea ini adalah cairan, ada pun lendir atau jaringan darah yang keluar dari vagina nih Kak. Lokea rubra itu yang pertama. Lokea rubra itu terjadinya biasanya 2-4 hari setelah persalinan. Nah, adapun warnanya itu normalnya adalah warna merah terang Kak. Yang kedua itu ada namanya lokea serosa. Nah, lokea serosa ini biasanya itu 4-10 hari pasca persalinan Kak. Ini warnanya biasanya dia udah berubah warna. Yang awalnya tadi kan merah terang nih, dia udah berubah warna ke merah, ke pink-pinkan gitu loh Kak, ke merah muda gitu. Terus bisa juga dia langsung beberapa hari setelahnya itu mulai kecoklatan. Setelah itu yang terakhir ada namanya lokea alba Kak, yang mana yang tadi kan dari kecoklatan nih, dia nanti berubah warna jadi ke putih bening gitu Kak, atau biasanya ke kuning pucat. Nah gitu sih Kak. Oke, jadi biasanya pendarahan masa nifas itu penyebabnya apa sih Kak? Penyebab dari perdarahan ini sendiri nih ada beberapa macam sih Kak. Biasanya yang paling sering nih kita temuin di lapangan adanya perdarahan dalam masa 24 jam setelah melahirkan. Itu biasanya terjadi karena adanya sisa-sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim ibunya Kak. Itu biasanya karena kurangnya, bukan kesalahan itunya juga sih, kesalahan perawat atau bidan yang menolong. Itu kan terjadi biasanya karena secara alami nih, atau mungkin saat kita cek sisa plasentanya setelah lahir, plasentanya setelah keluar ari-arinya kurang teliti. Jadi kita nggak sadar kalau kondilomanya atau plasenta itu ada yang kayak ketinggalan gitu. Okay. Biasanya kan kalau ketinggalan tuh dia kayak apa ya? Kalau kita lihat dia kayak dicuil-cuil gitu loh Kak, kecil-kecil gitu. Nah iya, itu biasanya kalau ada yang ketinggalan walaupun kecil banget seujung kuku itu bisa bikin perdarahan loh Kak. Iya. Itu salah satunya. Kemudian kita biasanya tuh karena kontraksi uterus ibunya atau rahim ibunya itu nggak berkontraksi dengan baik Kak, itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Kayak gitu sih Kak. Jadi selanjutnya apa saja nih sih Kak tanda-tanda yang perlu diwaspadai agar Sobat Opkes mengetahuinya? Nah, biasanya yang patut kita waspadai itu perdarahannya atau darah yang keluar itu tuh banyak banget nih Kak. Kayak gitu. Ada juga misalnya kayak nyeri akut banget yang sampai bisa bikin pingsan karena saking gak kuatnya. Setelah itu ada juga yang patut kita waspadai itu misalnya ada kayak gumpalan-gumpalan darah gitu yang keluar, gumpalan dalam jumlah banyak ya Kak. Kayak gitu sih yang patut kita waspadai. Terus bagaimana sih cara kita tuh mencegah agar tidak terjadi pendarahan postpartum itu sendiri? Oke,
untuk cara mencegah perdarahan itu sendiri, dari awal kita bisa lihat untuk pada saat pasca persalinan ya Kak, itu kita bisa lihat plasentanya tadi yang tadi di awal udah aku jelaskan. Itu ada nggak yang ketinggalan? Gitu. Terus lain lagi kita bisa ngecek nih tanda-tanda vital ibunya seperti suhu, nadi, pernafasan, serta tekanan darahnya. Itu paling penting ya untuk dicek terus tuh pasca persalinan. Jadi di situ kita bisa memantau keadaan ibunya Baik atau tidaknya ibu. iya betul. Apakah postpartum itu selalu berbahaya untuk si ibu, Kak? Perdarahan pasca postpartum ya Iya. itu tuh nggak selamanya berbahaya sih Kak, tapi jika perdarahan itu terjadi itu bisa jadi ke masalah yang serius. Nah, jika ada saudara kalian, kerabat-kerabat kalian yang kalian ketahui sedang perdarahan, ada baiknya langsung menghubungi tenaga-tenaga medis yang ada di sekitar kalian ya, karena hal itu hanya dapat ditangani oleh tenaga-tenaga medis yang berkompeten. Gitu sih, biar bisa ditangani lebih baik lagi. Nah, Sobat Opkes, tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang seputar pendarahan postpartum dari Kakak Devita. Jadi, kesimpulan yang dapat kita petik dari podcast kita hari ini yaitu pendarahan postpartum adalah kondisi yang dapat terjadi setelah melahirkan dengan penyebabnya tuh seperti atonia uteri atau robekan jalan lahir. Penting untuk Sobat Opkes mengenali tanda-tanda yang mengkhawatirkan seperti pendarahan berlebih atau disertai gejala shock nih. Pencegahan dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi tersebut, Sobat Opkes. Jadi jika Sobat Opkes punya keluarga atau kerabat, bisa segera untuk mengkonsultasikan kepada tenaga medis untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan. Betul. Jadi sekian podcast kita hari ini. Nanti kita akan membahas seputar kesehatan lainnya di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Kakak Devita sudah mau mengisi acara pada hari ini. Oke, dadah.